Memasuki Minggu Advent yang keempat, pada hari ini mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing kita diambil dari Yohanes 6 ayat 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Mari kita bersama untuk senantiasa membuka diri kita, memohon kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita merasakan terang sorgawi. Kidung Jemaat 84 bait 1 dan 3, kita pujikan bersama-sama. Dipersilahkan duduk.
Kita akan bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, mengakui dosa dalam doa kita. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami membuka diri kami ya Tuhan, mengakui segala cacat celah kami, dosa dan salah kami, yang kami lakukan dalam kehidupan yang sudah kami lewati, tutur kata kami yang melukai sesama kami, tingkah laku kami yang menjadikan sesama kami juga mengalami terluka. Ya Tuhan, apapun itu bentuknya, kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan dosa kita nyatakan juga dalam pujian melalui Kidung Jemaat 467 bait 1, 2, dan 3. Kasih-Mu mesra, amin, amin. Jika kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita sadar bahwa seringkali kita melukai hati Tuhan dan melukai sesama kita. Tuhan pun juga berkenan untuk menerima hal itu, sehingga Dia mengampuni dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana dinyatakan dalam Roma pasal 9 ayat 15 sampai dengan 16. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 77 bait 1, 2, dan 3. Hatiku bersukaria
Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati dalam doa. Ya Tuhan Allah surgawi, kami berterima kasih Tuhan hendak menyapa kami melalui kesaksian kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menaungi setiap kami. Inilah doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca apa yang menjadi sebuah kisah dalam Perjanjian Baru Matius pasal pertama ayat 18 sampai dengan 25. Matius pasal pertama ayat 18 sampai dengan 25, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah peka terhadap kehendak Tuhan. Apa sih sebenarnya peka itu? Peka sama halnya dengan sensitif, mudah terpengaruh dan bereaksi atas kondisi tertentu. Jadi misalnya ada orang sedang melakukan pekerjaan yang sebenarnya orang itu membutuhkan pertolongan. Kita melihat, lalu kemudian ada sebuah respon, reaksi, oh ya tak bantu gitu. Nah itu sebenarnya juga sudah menunjukkan peka. Orang yang peka itu tidak akan pernah mengabaikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, orang yang tidak peka, cuek. Di sampingnya, di sekitarnya ada sesuatu, itu bukan urusanku, itu urusan lu. Seringkali ada yang seperti itu. Orang yang peka itu tidak akan menjadi orang egois, tetapi akan mencoba untuk memahami segala sesuatu yang terjadi atasnya dan atas lingkungan di sekitarnya. Sebaliknya, orang yang tidak peka itu adalah orang yang egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, minta orang lain memperhatikan dia. Tetapi ketika ada orang lain yang membutuhkan, mana ku tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan hari ini tentu saja merupakan sebuah perikop yang sudah sangat tidak asing lagi dalam hidup kita sebagai orang Kristen.
ketika Yusuf bertunangan dengan Maria, ia harus mendapati sebuah realita yang tidak pernah dibayangkan, yang tidak pernah diharapkan, yang tidak pernah dipikirkan. Ia harus mendapati sebuah realita bahwa orang yang akan berumah tangga dengan dirinya ternyata sudah hamil. Dan kehamilan itu bukan dengan dirinya. Coba dibayangkan, ketika itu terjadi dalam diri kita, pasti pikiran kita berkecamuk. Di satu sisi ada cinta, di satu sisi ada kehidupan sosial. Secara pribadi Yusuf ingin mencita-citakan hidup bersama dengan Maria, tetapi dengan adanya realita bahwa Maria hamil bukan dengan dia, rasanya lemas mungkin. Kalau boleh saya gambarkan, seakan luluh lantak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf tidak egois ketika melihat realita itu. Dia juga mencoba untuk memahami Maria. Karena apa? Nanti kalau saya ceraikan bagaimana dia? Artinya apa? Secara sosial, bukan secara pribadi. Secara sosial pasti dia akan dilempari batu sampai mati. Karena budaya pada waktu itu seperti itu. Sebenarnya Yusuf tidak salah kalau harus memutuskan secara sepihak, memulihkan hati yang luka tadi, kemudian membangun harapan baru ke depan tanpa Maria. Tetapi dia tetap memikirkan apa yang kemungkinan akan dialami oleh Maria. Dia tidak egois. Dalam kondisi yang berkecamuk seperti itu, dalam kesulitan yang sangat besar, Yusuf mendapatkan sebuah mimpi. Ketika dia tidur, didatangi oleh malaikat dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus." Jika Yusuf tidak memiliki kepekaan baik kepada Maria, baik kepada suara Tuhan melalui malaikat dalam mimpinya, maka ia bisa segera mengambil keputusan, sudahlah saya putuskan, sudah saya hidup sendiri, saya mencari orang lain, biarkan dia, saya nggak mau tahu orang, karena dia dalam pikirannya kan sudah melakukan sesuatu dengan orang lain sehingga dia hamil. Yusuf tidak demikian. Yusuf memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Yusuf memiliki kepekaan terhadap suara hati yang berbicara kepada dia. Maka ketika Tuhan datang melalui malaikatnya, karena dia peka, dia langsung merespon. Kenapa dia bisa merespon? Ya karena Yusuf memiliki hati yang tulus dan tidak egois, tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan Maria juga. Apalagi ketika malaikat telah meneguhkan melalui mimpinya, Yusuf semakin teguh dalam menjalani kehidupan kedepannya bersama Maria. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, peka terhadap kehendak Tuhan itu memang tidak mudah. Selain relasi yang baik dengan Tuhan harus kita bangun, kita juga harus mempraktikkan apa yang telah Tuhan teladankan dalam kehidupan sehari-hari, yang juga nyata di dalam diri Yusuf. Ketika dia melihat Maria, dalam kacamatanya, awalnya dia melihat Maria tidak baik ketika melihat Maria hamil. Tetapi ia tidak memikirkan dirinya. Ia mencoba
tidak egois, dia mencoba memikirkan Maria juga. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya untuk memiliki kepekaan kepada kehendak Tuhan dibutuhkan kerendahan hati yang tidak memaksakan kepentingan dan keinginan kita menjadi yang utama. Yang terjadi seringkali kita tidak bisa peka karena kita ingin, keinginan kita itulah yang terjadi. Kita tidak memiliki kerendahan hati. Kalau kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, pastilah kita akan tidak memaksakan diri apa yang kita inginkan terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membangun kepekaan kita pada Tuhan, kepada sesama. Itu bisa terjadi ketika kita memiliki kerendahan hati, hati yang tulus. Sehingga apa yang kita kerjakan itu akan mendatangkan damai sejahtera sebagaimana Yusuf, walaupun berat, walaupun sulit, tetapi yang dikerjakan mendatangkan damai sejahtera. Selamat memasuki Minggu Advent yang keempat sampai dengan peringatan Natal, supaya kita semakin dapat melihat bahwa apa yang kita baca renungkan hari ini menjadi sebuah realita damai sejahtera hadir dalam hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memperbarui iman rasuli kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kesempatan hari ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kami melalui kesaksian kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami peka terhadap apapun yang ada di sekitar kami, dan bahkan peka terhadap kehendak Tuhan. Karena melalui hal itu, maka apa yang kami kerjakan bukan mengikuti ego kami, tetapi mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Saat ini kami hendak menyerahkan keberadaan kehidupan kami ketika kami telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Itu berarti kami akan memperingati hari Natal. Kiranya melalui peringatan Minggu Advent yang keempat ini kami benar-benar disiapkan sehingga peringatan Natal bermakna dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami dengan segala pergumulan yang ada, di mana terjadi banyak permasalahan-permasalahan oleh karena bencana alam, oleh karena konflik sosial, oleh karena konflik yang terjadi akibat tidak bisa menerima ideologi yang sudah menjadi pijakan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ya Tuhan, apapun
yang mengakibatkan semuanya itu, sehingga kondisi bangsa dan negara ini mengalami ketidaknyamanan. Kami mohon berkat pertolongan Tuhan, sehingga dalam masa-masa yang tidak mudah untuk kami lewati bersama sebagai bangsa dan negara, Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada kami, supaya kami mendukung apa yang seharusnya kami dukung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, berkatilah mereka, supaya mereka juga dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Sebagai warga negara, kami mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kami semuanya, supaya kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan apapun kesulitan yang harus kami hadapi. Demikian juga keberadaan Jemaat Philadelphia ketika telah memasuki atau ketika kami telah meninggalkan usia 10 tahun dan kami memasuki usia yang ke-11 tahun berjalan, kiranya Tuhan memberkati kami sehingga melalui perjalanan kehidupan jemaat-Mu ini, kami semakin dapat merasakan bagaimana Tuhan ada bersama dengan kami untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami dalam kami melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga Jemaat Philadelphia, berkenan Tuhan memberkati kami, menyadari akan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan, supaya kami pun merespon kebaikan itu melalui apapun yang bisa kami kerjakan di tengah kehidupan jemaat. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya pengharapan kepada Tuhan senantiasa ada di dalam dirinya. Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Suparmi Yulianto, Nugroho Yulianto, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, Ibu Muji Parjiah, dan juga saudara-saudara kami lain yang memerlukan pertolongan dalam pemulihan kesehatan. Dalam kasih dan kemurahan-Mu, kami mohon Engkau nyatakan kebaikan, bahkan pemulihan kepada mereka. Keluarga yang harus mendampingi, Tuhan pun juga memberkati, sehingga ada kekuatan, kesabaran dalam melewati masa-masa yang sulit. Kami juga memohon berkat untuk kesehatan kami semuanya, keluarga Jemaat Philadelphia, supaya kami tetap dapat melayani Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan di sekitar kami, kiranya Tuhan terus menolong kami untuk peka dan peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kami, sebagaimana Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui pribadi Yusuf. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, termasuk anak-anak kami dalam pertumbuhan iman mereka, pertumbuhan psikologi mereka, dan juga pendidikan mereka. Berkat-Mu senantiasa kami harapkan. Pergumulan lain yang tidak bisa kami sebut, kiranya itu menjadikan kami untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah doa harapan kami. Kesempurnaan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami
seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pada saat ini, mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan mempersembahkan persembahan kita, karena sudah 1 minggu Tuhan memberi berkat kepada kita. Persembahan kita dasari dengan kita dipanggil untuk mensyukuri berkat Tuhan yang telah dianugerahkannya kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya dengan didasarkan pada Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari persembahan ini kita serahkan kepada Tuhan dalam doa. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan,
untuk membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan mengetahui apa yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Dikiranya Tuhan tidak berkenan, kiranya Tuhan mengampuninya. Dan persembahan ini dapat berguna pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, bila mana kami mempersembahkan ini banyak cacat celah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan mengampuninya. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati supaya dapat mengelola persembahan ini dengan sepenuh hati dan sebaik mungkin untuk dapat dipergunakan di dalam Jemaat-Mu Philadelphia di Yogyakarta ini. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami dan doa persembahan ini yang kami naikkan berlandaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebagaimana Yusuf yang terus belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan walaupun harus menyangkal diri, itulah juga yang harus kita kerjakan. Mari kita bersama mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 3. Ikut saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Maranatha, 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 Maranatha. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan saya